Kamu ngerasa nggak kalau semakin kita dewasa, semua hal terasa begitu melelahkan? Teruntuk kalian yang ngerasain hal yang sama, selamat datang di dunia yang baru. Dunia di mana kita dituntut untuk menjadi dewasa, memiliki pekerjaan yang layak, memiliki karir yang bagus, dan berusaha membahagiakan keinginan semua orang. Semua itu begitu melelahkan. Bahkan sekedar pertemanan pun di dunia orang dewasa tak hanya terasa melelahkan, bahkan cenderung begitu sulit dan rumit. Pertemanan di dunia orang dewasa seperti layaknya sebuah segitiga. Semakin kita dewasa, rasanya semakin mengerucut. Semakin sedikit yang mau dan menerima kita sebagai seorang teman. Rasanya begitu melelahkan. Berharap diterima dengan baik, selayaknya kita memperlakukannya begitu baik. Rasanya begitu sulit. Teman yang kita anggap baik ternyata tak lebih dari orang munafik. Teman yang kita anggap ramah ternyata tak lebih dari orang-orang yang hanya sekedar ingin tahu hidupmu. Tanpa kamu sadari, orang itu adalah orang yang membencimu. Itu semua begitu rumit. Sudahlah, itulah hidup. Tidak semua hal yang kita lakukan bisa menyenangkan hati semua orang. Dan tidak semua orang akan mau menerima kita. Tapi terlepas dari itu semua, dalam hidup orang dewasa yang begitu rumit dan melelahkan, kita juga akan banyak belajar tentang arti hidup yang akan kita dapatkan. Ada sebuah ungkapan dalam hidup. Kita perlu merasa bahagia secukupnya, sedih seperlunya, mencintai sewajarnya, membenci sekedarnya, dan bersyukur sebanyak-banyaknya. Jadi dalam hidup, sesekali kita perlu beristirahat sejenak. Sudahlah, kamu tak perlu memaksakan diri. Dan jadilah yang terbaik dari versi terbaikmu. Aku tak bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Aku tidak suka kopi, tapi aku masih bisa menemanimu minum kopi. Atau mungkin membuatkan kopimu setiap pagi. Kamu tidak suka menulis,
cukup duduk di sampingku dan beri aku waktu. Waktu untuk bercerita banyak tentang tulisanku. Cukup tersenyum jika tidak mengerti. Setidaknya kamu menghargai. Aku sudah senang. Kita tidak harus sama untuk tetap seimbang, kan? Yang penting itu, aku bisa menerima duniamu, dan kamu bisa menerima duniaku. Itulah mengapa aku suka kamu. Karena kamu bisa mengerti duniaku. Dan seiring waktu yang terus berputar, aku masih terhanyut dalam mimpiku. Hai Mas, malam ini ada beberapa hal yang ingin ku sampaikan untukmu. Aku bukanlah wanita yang selalu memahami cara berpikirmu. Bukan juga pribadi yang menyenangkan. Bukan wanita yang dapat kau banggakan. Dan aku tidak berhak menuntut banyak darimu. Aku pun tahu, aku adalah wanita yang memiliki banyak kekurangan. Namun aku ingin kau tahu, Mas. Aku akan menerimamu. Baik senang dan sedihmu. Aku akan menangis untukmu. Pun bahagia bersamamu. Di setiap jatuh dan bangunnya dirimu. Aku akan menemanimu, menjalani segala proses yang kau lalui dalam kehidupan ini. Dan aku selalu bersyukur, karena kau tidak pernah melibatkan wanita lain dalam hubungan ini. Selamat malam. Maaf, aku telah mengganggu waktu rehatmu. Aku datang hanya ingin menyampaikan sedikit kata yang kususun malam ini. Aku harap kau bisa mendengarnya dengan seksama. Sedikit waktu yang kurasakan, namun semua tak sesuai dengan harapan. Rasaku hanya serpihan sayang yang ternyata menjadi kehampaan. Bisikanku yang kemarin membuatmu semakin tak teriring. Hadirku hanya angan yang tak mampu membuatmu tenang. Aku
Aku berterima kasih kepadamu telah datang dan mengajarkanku berbagai hal. Entah dari kepedulian, kesabaran, keikhlasan, penyesalan, kebencian atau bahkan kemunafikan. Lucu ya? Tak mudah sekali menjaga perasaan diri sendiri, apalagi perasaan orang lain. Ketika permintaanmu, aku selalu ada untukmu. Aku tak bisa sepenuhnya. Karena apa? Karena aku pun memiliki hak maupun tanggung jawab di hidupku. Dan aku pun paham kamu juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk keluargamu. Namun, tak semua itu bisa disamakan. Ingat, hal positif yang pernah aku sampaikan, tolong kamu lakukan. Dan hal negatif yang pernah aku katakan, tolong tinggalkan. Memang tak seberapa besar rasa yang kumiliki dibanding rasamu. Namun percayalah, aku selalu berharap kau bersama orang yang lebih menyayangimu, yang bersedia standby denganmu. Terima kasih atas hal baik yang pernah kamu berikan kepadaku. Terima kasih atas semua hal yang pernah membuatku kecewa selama ini. Tak semua perasaan dapat tersampaikan. Tak semua perasaan juga dapat dipaksakan. Aku tak bisa menyampaikan kata seperti apa lagi untukmu. Hanya satu permintaanku. Ku berharap semoga terbiasa tanpaku. Aku pamit. Berbicara tentang perpisahan, akan selalu ada alasan kenapa kau dipertemukan dengan seseorang. Entah kehadirannya mengubah hidupmu, atau kau yang mengubah hidupnya. Jadi, jika suatu saat berpisah jalan, artinya bagianmu dalam hidupnya dan bagiannya dalam hidupmu sudah selesai. It's okay. It's really okay. Karena ada satu hal yang harus dipercayai. Tuhan selalu punya cara terbaik untuk mengganti sesuatu yang sudah seharusnya diikhlaskan. Terkadang Tuhan hanya mempertemukan, bukan menyatukan. Ada banyak pelajaran di pertemuan dengan seseorang, entah yang baik-baik
ataupun yang menyakitkan. It's okay. Ikhlaskan. Nanti suatu saat akan digantikan dengan yang lebih bisa menerima dengan baik. Katanya, hubungan yang dewasa itu tidak harus berkomunikasi 24/7. Dunia yang kamu miliki tetaplah duniamu. Duniaku tetaplah duniaku. Semua orang punya kesibukannya masing-masing. Dan tidak semua keinginan harus dikabulkan oleh pasangan kita. Meski kita membutuhkannya, membutuhkan kehadirannya, waktunya, kasih sayangnya, dan perhatiannya. Sedangkan waktu yang kita miliki hanya di malam hari. Dan saat waktu itu tiba, kita sudah merasa lelah akan kehidupan sehari-hari. Jika teringat pasangan kita sibuk sampai terkadang sakit, jadi merasa kita yang jahat karena terlalu nuntut. Namun di sisi lain, takut jadi terbiasa sendiri tanpa kehadirannya. Capek ya? Namun kita tetap harus bersabar, berusaha mengerti pasangan kita dan dunianya. Untukmu, sesibuk apapun, tetaplah berkabar ya. Pasangan kita bukan untuk ditinggal-tinggal. Memang komunikasi tidak harus 24 jam. Tapi komunikasi yang baik tetap diperlukan dalam sebuah hubungan. Semua hilang, terkubur dalam duka. Kamu tahu nggak, level tertinggi mencintai seseorang itu seperti apa? Bagiku, level tertinggi dalam mencintai adalah ketika kamu berhasil menerima dan memaklumi sifatnya. Bukan lagi tentang kapan sih kamu mau berubah, atau bahkan bukan lagi tentang merelakan dia pergi begitu saja. Apalagi menggantinya dengan orang baru. Karena mencintai yang sesungguhnya adalah mereka yang mau berproses bersama.
mau menerima segala yang ada pada diri pasangan masing-masing, dan memahami bahwa terkadang mereka jauh dari ekspektasi yang kita harapkan. Karena aku maunya kamu, sama kamu, dan bareng kamu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, cinta itu tak dapat dinanti. Ambil dia dengan penuh keberanian, atau tinggalkan dia dengan penuh keriduan. Aku masih terhanyut dalam mimpiku. Aku tahu kau tidak begitu suka bercerita tentang semua pikiran-pikiran burukmu. Kau tidak suka meminta bantuan dan menanggung semua beban sendirian. Kau berpikir jika terlalu memperlihatkannya, orang yang kau sayangi mungkin akan pergi. Kau merasa seperti membuat mereka merasa down. Ketika kau berkata bahwa itu adalah kesalahanmu. Hei kamu, cinta bukanlah yang membebankan pikiran, tapi yang memberi keamanan hati. Jangan dipendam sendiri. Orang yang saat ini bersamamu ingin melihatmu bahagia. Jangan sampai kau terlambat menyadari setelah kehilangan, lalu kemudian menyesali bahwa semua hanya tinggal angan. Hei kamu, kalau memang kita belum bisa ketemu, aku cuma minta doain kita dulu. Kangen-kangenannya bisa nunggu. Asalkan panjang umur dan sehat selalu. Sabar dulu ya, kangennya ditampung dulu, dan percaya kalau nanti kita punya waktu untuk bertemu. Masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Hai, coba sejenak pikirkan tentang pasanganmu ketika mendengar ini. Dia adalah pasanganmu.
Di antara sekian banyaknya manusia, ada seseorang yang mencintai dan tak ingin kehilanganmu. Dia adalah pasanganmu yang mungkin jauh dari kata sempurna, yang masih banyak kurangnya. Namun dia itu pasanganmu, manusia yang begitu tulus mencintaimu. Bahkan, ia selalu menerima dan menemani di segala senang dan sedihmu. Ketahuilah, walaupun berat, ia tak akan pernah meninggalkanmu. Ia tak akan membiarkanmu merasa sendirian. Dia adalah pasanganmu, jadi jangan siakan dia. Pasanganmu mungkin belum sesuai yang kamu inginkan, tapi seringkali dia sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Lengkapi, temani, dan hargai dia. Karena dalam diamnya, ia juga berharap kepadamu. Selayaknya ia yang begitu mencintaimu. Saat ini, nanti, dan selamanya.